Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Ma Adam dan Hisham. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Karena dengan bersyukur Allah bakalan tambah nikmat untuk kita. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah ini ceritanya pagi-pagi ya teman-teman. Setelah Pak suami berangkat kerja, saya itu memutuskan untuk menyetrika. Karena kalau ditunda semakin lama, pasti nanti itu bakalan bad mood lihat tumpukan kain gitu. Tapi kalau masalah perkainan saya itu fine-fine aja ya teman-teman. Karena memang saya itu hobinya menyetrika. Teman-teman di rumah yang lagi mager nyetrika, yuk tonton video Ma Adam sampai habis agar teman-teman itu ketularan semangatnya ya untuk menyetrika. Tetap semangat ya teman-teman, pokoknya harus diniatkan gitu sebelum berkegiatan. Kita itu harus niat dulu ya, agar kalau kita udah berniat, seluruh anggota tubuh kita saat mengerjakan pekerjaan itu gampang dan mudah gitu ya teman-teman. Pastinya jangan lupa ucap bismillah dulu agar segalanya dipermudah Allah. Nah ini berharapnya anak-anak itu bangun lebih lama, tapi ternyata mereka itu cepat bangun ya. Bahkan si adik itu udah saya mandikan jam 6 tadi. Kalau si abang ini belum mandi ya, soalnya dia itu rada-rada malas mandinya. Mandinya itu jam 10 ke atas gitu teman-teman. Nah sambil menyetrika gini saya kasih anak-anak tontonan ya, supaya mereka nggak gangguin saya. Dan di sini nggak terasa gitu udah nyetrikanya, karena sambil nonton dan juga dengar anak-anak itu ya pada berantem. Jangan salpok ya teman-teman, ini tontonannya Doraemon. Ya memang anaknya sukanya seperti itu dan saya pun juga suka, jadi nyambi aja nonton sambil nyetrika. Nah di sini tuh si abang sama si adik bolak-balik berantem gitu dan si abang juga bolak-balik nyuruh saya pasangkan maskernya ya teman-teman. Ya gitulah riweh ya kalau punya bocah. Tapi disyukuri dan dinikmati aja karena masa-masa ini gak akan terulang kembali ya. Dengar suara anak nangis, dengar suara anak berantem. Teman-teman di rumah yang sedang nonton video Ma Adam, lagi apa nih? Udah selesai berkegiatan belum? Hari ini masak apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau saya jarang banget untuk upload video masak-memasak karena riweh dan juga akhir-akhir ini memang Ma Adam masaknya itu yang simple aja, nggak yang ribet-ribet. Paling itu beli ikan terus digoreng dan disambal gitu ya teman-teman. Ya akhir-akhir ini memang badan Ma Adam itu kurang enak, jadi nggak mau maksakan diri ya. Tapi entah mengapa kalau untuk cuci mencuci, setrika menyetrika, kayaknya itu semangatnya terlalu membara. Meskipun sakit nggak dirasai gitu teman-teman. Ya nikmati aja deh, selagi saya bisa, saya lakukan dan saya kerjakan. Tapi kalau emang saya lagi nggak sanggup, saya tuh nggak mau maksakan diri ya. Sambil berkegiatan saya mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu nih. Hai teman-temanku, hai teman bunda-bunda, hai mama hebat. Semoga kalian selalu sehat, segala yang menjadi niat dan urusannya dilancarkan Allah ya. Tetap semangat ya untuk kita semua, saling mendoakan dan saling mendukung dalam kebaikan. Di sini saya mau sedikit cerita ya teman-teman sambil lihat kegiatan saya. Saya itu kan sebentar lagi udah mau pindah ya ke kota Pematang Siantar dan bakalan meninggalkan kota perantauan ini. Rada sedih gitu sih teman-teman karena udah 2 tahunan gitu di kota ini. Meskipun awal-awalnya saya itu sering kayak ngutuk gitu kota ini. Mengapalah kami ditaruh di kota ini gitu, kayak nggak bersyukur. Tapi berjalannya waktu, dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai menikmati kota ini meskipun cuacanya itu nggak yang apa ya teman-teman, nggak cocok lah untuk kami karena yang udah sering tinggal di daerah sejuk gitu kan, tiba ditempatkan merantau di daerah yang panas, itu pasti bawaannya merepet aja ya teman-teman karena harus berkipas 24 jam. Tapi di saat saya sudah mulai menerima kota ini, sesuatu terjadi, kami tuh harus pindah kembali ke kota asal kami. Namun hanya saya dan anak-anak ya teman-teman. Kalau Pak suami tetap di sini,
karena kerjaannya itu belum boleh pindah. Ya, semoga Allah melancarkan urusan Pak suami agar dipermudahkan bisa pindah kerja juga ke Pematang Siantar. Jujur awalnya saya sangat membenci kota ini ya teman-teman, karena harus berjauhan dari keluarga. Karena kami di sini tuh nggak punya saudara ya yang dekat gitu kan. Jadi setiap hari kegiatan kami itu selalu diisi di rumah aja. Paling sore berkendaraan gitu, naik kereta mengelilingi kota Kisaran. Saat beriringnya berjalan waktu, saya itu jatuh cinta juga dengan kota ini. Karena di kota ini tuh banyak kuliner gitu ya teman-teman, banyak jajanannya. Setiap kita itu mengelilingi kotanya, pasti rapat banget pedagang-pedagang yang jual makanan. Di sini tuh kalau mau cari cemilan atau makanan apapun, nggak susah ya teman-teman, mau jam berapa aja itu ada. Dan itu yang membuat saya bakalan rindu nantinya pastinya. Apalagi di kota ini itu kalau mau beli ikan itu gampang ya teman-teman, karena kan dekat laut. Jadi untuk harga dan variasinya itu banyak banget. Jadi sejak di kota ini saya itu banyak mengenal varian nama-nama ikan. Yang tadinya di kota Pematang Siantar saya itu hanya kenal ikan tongkol, ikan denci, sama ikan gembung gitu kan. Tapi sejak di kota ini saya itu paham banyak jenis ikan ya teman-teman. Alhamdulillah bersyukur ada juga hal positif yang bisa diambil. Kemudian di kota ini juga kami menemukan orang tua baru ya teman-teman, orang tua angkat yang alhamdulillahnya beliau itu baik ya sama kami, dan beliau itu menganggap kami itu saudaranya karena beliau tuh tahu kami di sini nggak punya saudara terdekat. Dan bahkan kami tuh setiap weekend, nggak rutin setiap weekend, selalu berkunjung. Apalagi akhir-akhir ini udah lama nggak kesana ya teman-teman, karena Pak suami itu selalu segan kalau saya ajak ke sana. Karena kalau kami ke sana pasti beliau itu menyambut kami dengan sangat senang, dibelikan makanan lah, pokoknya ramah sekali. Itu yang membuat Pak suami jadi segan ya, kalau kami ke sana selalu disuguhkan makanan gitu. Masya Allah, saya berdoa buat Umi, nama beliau adalah Umi Rosiah, semoga beliau itu sehat-sehat. Dan saya itu berkeinginan ya, sebelum pindah ke kota asal saya mau berkunjung ke rumah beliau. Untuk terakhir kalinya, mungkin gak akan sering-sering lagi ya saya berkunjung ke rumah beliau. Dan insya Allah saya buat vlognya lah teman-teman, biar teman-teman tuh kenal sama orang tua angkat kami di sini. Yuk teman-teman di sini yang anak perantauan juga seperti saya, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar gimana pengalaman dan ceritanya saat berada di kota orang. Kalau saya itu berada di kota orang pertama-tamanya asing gitu ya teman-teman. Apalagi saat berbaur di lingkungan tempat tinggal saya, itu rada-rada susah gitu nyesuainnya. Cuman beriring berjalannya waktu, sering kita berlanja ke kedai, terus sering juga saling sapa sama tetangga sebelah rumah ataupun yang dekat-dekat rumah. Jadi kita itu berasa dekat ya teman-teman. Bahkan kalau udah mau berjauhan gini pasti akan kehilangan gitu. Ada sedihnya sih, tapi dijalani aja ya. Inilah konsistensi yang udah saya buat dan Pak suami. Kami harus berpisah gitu sementara waktu. Saya dulu yang ke Pematang Siantar, baru beliau yang menyusul nantinya. Mohon doanya ya, semoga segala urusan dan niat kami itu dilancarkan Allah teman-teman. Karena mungkin tanggal 14-an saya udah balik ke Siantar, meskipun rumahnya belum selesai. Soalnya Pak suami dapat job gitu teman-teman di hari libur. Jadi beliau itu dapat tawaran memoto ini ya, pernikahan teman-teman. Dan memang dulunya sebelum pindah ke kota Kisaran, suami saya itu job sampingannya fotografer gitu ya teman-teman. Jadi beliau itu semua deh dikerjain, operator panggilan, fotografer, pokoknya semua dikerjain beliau yang bisa beliau kerjain. Jadi saat gajiannya itu ditunda, jadi nggak berasa gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya Allah itu berbaik hati ngasih rezeki dari mana aja datangnya.
Jadi teman-teman di rumah jangan sedih ya jikalau saat gaji kita ditunda ataupun lagi seret rezekinya, pasti Allah itu bakalan kasih rezeki dadakan. Nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki buat anak dan istri ataupun suami kita ya teman-teman. Positif aja selalu, pasti Allah itu bakalan kasih kita rezeki. Lanjut, setelah saya cuci mencuci, ini saya ke kedai untuk belikan anak makanan ya teman-teman, dan di sini saya jatah mereka karena kalau enggak pasti mereka berantem, dan itu pun udah dijatah mereka akan berantem nantinya teman-teman. Abang putih ya, Neng. Terima kasih ya teman-teman yang udah ikutin video saya sampai akhir. Semoga Allah itu balas kebaikan teman-teman di rumah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.